Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah persamaan diferensial kelas C yang diampu oleh Bapak Muhammad Istiqlal MPD. Sebelum ke pembahasan, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Siti Fatimah dengan NIM akhiran 94. Yang kedua, ada Vika Indah Musyafira dengan NIM akhiran 95. Dan yang terakhir ada Dian Rahmawati Davi dengan NIM akhiran 104. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang persamaan diferensial homogen dengan subbahasan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, bentuk persamaan. Yang ketiga, metode penyelesaian. Yang keempat, contoh soal. Dan yang terakhir adalah latihan soal. Oke, langsung saja mari kita ke pembahasan. Baiklah, mari kita menuju ke pembahasan. Definisi. Fungsi f, x, y disebut fungsi homogen bila terdapat n elemen bilangan R sehingga berlaku f, k, x, ky sama dengan k pangkat n, f, x, y. Dengan n disebut order dari fungsi homogen f, y. Jika ditulis dalam bentuk dy per dx menjadi f, x, y saat diberi parameter t menjadi f, tx, ty akan kembali ke bentuk fungsi f, x, y. Ciri umum persamaan diferensial homogen adalah tiap suku derajatnya sama. Contoh, f, x, y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4xy min 7y kuadrat. F, tx, ty sama dengan 3t kuadrat x kuadrat ditambah 4t kuadrat xy min 7t kuadrat y kuadrat. F, tx, ty sama dengan t kuadrat 3x kuadrat tambah 4xy min 7y kuadrat sama dengan t kuadrat fx, y. Homogen derajat 2. Selanjutnya kita menuju ke bentuk persamaan. M x, y dx plus n x, y dx sama dengan 0 atau f, x, y sama dengan min m x, y per n x, y sama dengan disebut persamaan diferensial homogen orde 1. Jika m dan n adalah fungsi homogen yang berderajat sama atau fungsi f fungsi homogen berderajat 0. Selanjutnya, metode penyelesaian. Gunakan substitusi Z sama dengan Y per X atau Z sama dengan Y per X. Dengan substitusi ini, persamaan diferensialnya akan menjadi suatu persamaan diferensial terpisah. Dari Y aksen sama dengan f, x, y dengan fungsi f homogen berderajat 0. Dengan mengambil t sama dengan 1 per x tidak sama dengan 0 dan z sama dengan y per x diperoleh f, x, y sama dengan f 1, y per x sama dengan f1, z. Dan dengan penerapan aturan rantai pada y sama dengan zx, dy per dx sama dengan dy per dz dikali dz per dx plus dy per dx akan diperoleh dy per dx sama dengan x dikali dz per dx plus z. Substitusikan ke persamaan diferensialnya akan diperoleh x dz per dx sama dengan f1, z min z atau dz per f1, z min z sama dengan dx per x. Jadi
Diferensial dari dz per f 1, z min z sama dengan dx per x. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan contoh soal yang pertama. Di sini diberikan contoh soal yaitu x plus 2y dx ditambah 2x plus 3y dy sama dengan 0. Kita akan mencari apakah persamaan ini merupakan persamaan diferensial homogen atau bukan. Nah, di sini langkah awal kita akan melihat apakah bentuk soal ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan diferensial homogen. Kalau belum, maka kita harus merubahnya ke dalam bentuk umum seperti ini. Tetapi dalam soal ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan diferensial homogen. Jadi langsung saja kita tulis x plus 2y ini sebagai fungsi m x, y dan 2x plus 3y ini sebagai fungsi n x, y. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menguji apakah persamaan ini merupakan persamaan diferensial homogen. Kita akan menguji terlebih dahulu yaitu fungsi m x, y sama dengan x plus 2y. Di sini kita akan menggunakan parameter huruf t, jadi kita akan memasukkan sehingga m tx, ty sama dengan tx ditambah t2y. Dari sini karena sama-sama t, maka kita akan memfaktorkan atau kita keluarkan t-nya menjadi t x plus 2y. Nah, untuk x plus 2y ini sudah sesuai dengan rumus m x, y. Jadi bisa kita tulis t m x, y atau sama dengan t m x plus 2y. Kita dapat melihat bahwa m ini merupakan fungsi homogen berderajat 1. Fungsi homogen berderajat 1. Kenapa berderajat 1? Karena di sini T memiliki pangkat 1, seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat fungsi n x, y. N x, y sama dengan 2x ditambah 3y. Kita masukkan parameter huruf T lagi. Kita tuliskan n tx, ty sama dengan t 2x ditambah t3y. Kita faktorkan lagi menjadi t 2x ditambah 3y. Untuk 2x plus 3y ini sudah sesuai dengan rumus n x, y. Jadi bisa kita tulis t n x, y sama dengan t n 2x plus 3y. Jadi ini juga merupakan fungsi homogen berderajat 1 karena di sini t-nya juga pangkat 1. Jadi terbukti bahwa persamaan atau contoh soal ini merupakan persamaan diferensial homogen berderajat 1.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal kedua, di sini ada dy per dx sama dengan x kuadrat min y kuadrat per x kali y. Oke, langkah pertama, kita akan mengubah persamaan dy per dx sama dengan x kuadrat min y kuadrat per x kali y ini ke bentuk umum persamaan diferensial homogen, di mana bentuk umumnya adalah mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 ya. Jadi kita akan mengubah ke bentuk persamaan seperti bentuk umum PD homogen. Kita langsung mengkalikan silang saja. xy dy sama dengan x kuadrat min y kuadrat dx. Oke, kita pindah ruas ke sini. X kuadrat min y kuadratnya menjadi y kuadrat min x kuadrat dx plus x kali y dy sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah sama seperti bentuk umum dari PD homogen ya. Jadi di sini bernilai mx, y-nya, berarti ini nx, y-nya. Setelah bentuknya kita samakan dengan bentuk PD homogen, maka kita akan membuktikan fungsi dari y kuadrat min x kuadrat dan xy ini dia homogen atau tidak, dia PD homogen atau tidak ya. Yang pertama, fungsi m terlebih dahulu kita buktikan. M x, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Kita beri parameter t ya di sini menjadi tx, ty sama dengan. Nah, berarti di sini kita akan mensubstitusikan nilai x-nya menjadi tx dan ty. Berarti ty kuadrat min tx kuadrat. Ini kurung ya, kuadrat. Nah, kalau kita keluarkan t kuadratnya ini menjadi t kuadrat y kuadrat min x kuadrat. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa bentuk y kuadrat dan y kuadrat min x kuadrat ini adalah bentuk fungsi dari mx, y. Artinya berarti di sini ketika kita beri parameter t, dia akan kembali ke bentuk fungsi semulanya atau fungsi mx, y-nya. Jadi kita akan buktikan yang n ya. Nx, y, sini ada x kali y. Kita beri parameter t, x dan ty. Ini menjadi tx, ty. Tx kali ty ya, bukan koma. Kita operasikan berarti menghasilkan t kuadrat x kali y. Nah, sudah terlihat ya, x kali y ini juga merupakan fungsi dari nx, y. Berarti di sini terbukti bahwa persamaan ini adalah persamaan dari persamaan diferensial homogen. Kenapa? Karena ketika kita beri parameter t ya di sini, dia akan kembali ke fungsi semulanya, fungsi mx, y dan nx, y-nya. Ciri yang kedua bahwa persamaan diferensial homogen ini memiliki derajat yang sama. Di sini sama-sama berderajat 2. Berarti ini PD homogen berderajat 2. Ini juga PD homogen berderajat 2. Oke, setelah kita membuktikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan dari PD homogen, selanjutnya kita akan mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Jadi kita beri pemisalan di sini y sama dengan u kali x. Berarti di sini kita punya dy sama dengan u dx plus x du. Nah, kita akan mensubstitusikan persamaan yang terakhir tadi atau persamaan ini, y-nya menjadi u kali x. Berarti di sini langsung saja ya, menjadi u kuadrat x kuadrat min x kuadrat dx
ditambah dengan X, Y-nya menjadi UX, dan DY-nya menjadi ini. Menjadi U DX plus X DU sama dengan 0. Oke, kita operasikan yang ini ya. Berarti ini tetap U kuadrat X kuadrat min X kuadrat DX tambah dengan ini berarti X kuadrat U atau U X kuadrat dikalikan dengan U DX berarti menjadi U kuadrat X kuadrat DX. Ini juga kita kalikan dengan X DU berarti menjadi U X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa suku U kuadrat dan X kuadrat ini sama. Berarti kita bisa menjumlahkannya menjadi 2 U kuadrat X kuadrat min U kuadrat X kuadrat min X kuadrat DX. Ini tetap menjadi U X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, sudah. Berarti selanjutnya kita bisa mengeluarkan X kuadratnya ya. Ini menjadi 2 U kuadrat min 1 dikali dengan X kuadrat DX. Berarti ini tetap, ini DU-nya belum ada ya. X pangkat 3 DU sama dengan 0. Sudah. Setelah itu kita akan mengubah bentuk persamaan ini menjadi persamaan dengan variabel terpisah. Supaya nantinya kita bisa mengintegralkannya. Ya. Berarti di sini kita akan menghilangkan 2U kuadrat min 1 karena di sini DX. Dan di sini DU berarti kita akan menghilangkan X pangkat 3-nya. Kita bisa membagi dengan yang akan kita hilangkan. Berarti di sini kita akan bagi 2U kuadrat min 1 dan X pangkat 3. Kita bagi, berarti di sini kita peroleh 1. Ya, berarti X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3 menjadi X min 1 atau kita bisa tuliskan di bawah. Ya, karena pangkatnya min 1. Di sini DX ditambah dengan X pangkat 3-nya sudah habis, berarti tinggal tersisa U per 2U kuadrat min 1 DU sama dengan 0. Nah, setelah variabelnya terpisah seperti ini, jadi kita bisa mengintegralkannya ya. Integral, semua ruas kita integralkan. Hasil integral dari 1 X dx adalah ln X. X ya. Nah, perhatikan yang ini, penyebut ini ketika kita turunkan hasilnya menjadi 4U ya. Nah, kita bandingkan hasil turunan ini dengan pembilangnya. Ini hanya beda pada koefisiennya saja. Di sini ada 4U, di sini ada 1U. Oke, karena hanya beda pada koefisien saja, berarti bentuk integral ini nantinya akan menghasilkan bentuk logaritma natural atau ln. Ya, jika dioperasikan, jika kita integralkan berarti akan menghasilkan ln. Langkah selanjutnya kita akan mengubah, kita arahkan pembilang ini menjadi turunan dari penyebut ini. Turunan penyebut kan adalah 4U, berarti kita kalikan dengan 4 ya. Kita kalikan dengan 4 agar pembilang ini menjadi hasil turunan dari penyebutnya. Karena di sini kita kalikan 4, berarti kita akan kalikan 1/4 di depan sini supaya nilai hasil atau hasil nilai dari integralnya tidak akan berubah atau tidak mengubah hasil nilai integralnya. Udah ya, berarti di sini kita peroleh 1/4, kita tulis. Nah, hasil integralnya ini karena hasil integral penyebut ini hasil turunan dari penyebut ini adalah pembilang, maka hasil integralnya adalah penyebutnya ini sendiri. Berarti di sini kita peroleh ln. Sudah saya katakan bahwa nanti akan menghasilkan logaritma natural. Berarti di sini ln dari penyebutnya yaitu 2U kuadrat min 1 sama dengan C. Ya, integral dari 0 C-nya. Nah, ini hasilnya. Tapi di sini kita masih ada variabel U. Berarti kita ubah dulu variabel U-nya ini menjadi, kita kembalikan ke X dan Y.
Perhatikan di sini, karena kita tadi pemisalan Y sama dengan U kali X, berarti U sama dengan Y per X. Kita substitusikan atau kita kembalikan ya, berarti menjadi ln X plus 1/4 ln 2U, berarti 2Y kuadrat per X kuadrat min 1 sama dengan C. Jadi ini hasil atau solusi penyelesaian dari persamaan diferensial homogen dari dy per dx sama dengan x kuadrat min y kuadrat per x kali y. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan mengenai persamaan diferensial homogen. Sudah kami paparkan mengenai definisi, bentuk umum persamaannya, metode penyelesaian, dan 2 contoh soal beserta pembahasannya. Sebagai latihan, teman-teman silahkan kerjakan soal berikut dengan melakukan pemisalan Y sama dengan XZ dan DY sama dengan ZDX plus XDZ. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan di grup dan kita akan mendiskusikannya bareng-bareng. Sebagai penutup, ingatlah bahwa ilmu tidak akan didapat kecuali dengan bersabar atas kesulitan. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, tetap bersabar dalam melakukan perkuliahan secara daring, dan selalu jaga kebersihan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.